Halo semua, di balik pesona alamnya yang indah, gunung juga memiliki sisi mistis yang melekat di dalamnya. Tidak sedikit yang menganggapnya sebagai lokasi penuh misteri guys. Salah satunya Gunung Argopuro di Probolinggo, Jawa Timur. Di sini terdapat danau teman hidup yang keindahannya begitu mempesona. Gunung ini menjadi incaran para pendaki dari mana saja. Biasanya mereka datang hanya untuk melihat keindahan danau. Mungkin tempat ini tidak banyak orang yang tahu. Yang tahu hanya segelintir pecinta alam yang sedang melakukan pendakian ke puncak Gunung Argopuro. Dikenal dengan trekking terpanjang sepulau Jawa dengan akses dari Banderan, Bermi atau sebaliknya. Berani mencoba menikmati danau tercantik di Kabupaten Probolinggo ini? Danau Taman Hidup ini masuk di wilayah Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Danau akan syarat mistis dan hutan lebatnya ini mempunyai sisi keindahan yang tidak dimiliki danau di daerah lain. Danau ini disinyalir menjadi tempat bermainnya penguasa zaman dahulu, yaitu Dewi Rengganis yang merupakan sosok dewi yang sangat cantik. Konon karena anak dari selir Raja Majapahit, Dewi Rengganis dibuang ke pegunungan Argopuro ini. Danau ini menyimpan sejuta misteri yang belum terpecahkan. Menyimpan sebuah pesona alam yang memukau dengan jalur yang bisa dibilang liar. Membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan melewati kebun warga, hutan damar, hutan hujan tropis, dan hutan lumut. Satwa liar yang masih terjaga seperti ular, kelabang, ulat, dan cacing hutan masih sering dijumpai sebagai teman pendakian. Gunung Argopuro memang memiliki jalur pendakian yang menantang dan tidak mudah dilalui. Bahkan bagi pendaki yang sudah profesional sekalipun, itulah mengapa Argopuro termasuk dalam gunung yang ekstrim di Pulau Jawa. Pendakian yang panjang dan lama akan membawa Anda sampai pada danau luas sekeliling hutan belantara. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi, sejauh mata memandang yang ada hanya hamparan alam mengagumkan. Pendaki harus berhati-hati dan menjaga tingkah laku. Tidak boleh berkata kasar dan berteriak-teriak. Jika tidak, menurut masyarakat setempat, Dewi Rengganis akan marah dan mengakibatkan kabut turun, bahkan disertai hujan badai. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa mereka pendaki ada yang hilang karena menghadapi kemarahan Dewi Rengganis dan datang ke danau saat malam hari. Ada juga yang menyebutkan jika pendaki hilang karena mereka tidak tahu medan. Entah apapun penyebabnya, memang tidak disarankan untuk berkunjung saat malam. Selain itu, ada juga cerita yang menyebutkan jika Dewi Rengganis dan dayang-dayangnya suka menggoda pendaki untuk menjeburkan diri dalam danau. Terlepas dari sisi mistisnya, setiap pendaki memang tidak boleh bertingkah sembarangan ketika naik gunung. Tujuannya agar tetap fokus dan aman selama perjalanan. Di sekitar Danau Taman Hidup terdapat padang ilalang yang terlihat semakin cantik dengan adanya dermaga kayu yang sudah tua dan rusak. Dermaga itu justru menjadi daya tarik dan spot foto para pendaki. Terlebih saat kabut turun, hasilnya akan lebih instagramable. Suasananya begitu tenang dan nyaman. Bisa dibayangkan menikmati alam dari padang rumput yang luas dan bertatakan danau yang indah. Biasanya dari dermaga ini, pendaki mengambil air danau untuk minum dan masak. Ada juga orang yang sengaja datang ke sini untuk memancing ikan. Para pendaki juga dapat membuat tenda di pinggir danau jika menginginkan untuk bermalam. Saat membuat tenda di pinggir danau ini sebaiknya hati-hati karena banyak tikus yang berkeliaran di larut malam. Tikus-tikus ini senantiasa mengincar makanan yang dibawa oleh pendaki.